Halo, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah Jakarta dan juga beberapa objek yang berada di sekitar Jakarta. Kita lanjut saja ke sejarah Jakartanya. Sejarah Jakarta bermula dari Sunda Kelapa, lalu menjadi kota Jayakarta. Setelah Jakarta di bumi hanguskan oleh Belanda, dari reruntuhannya lahirlah Batavia. Batavia merupakan pusat pemerintahan VOC dan Hindia Belanda. Kini Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Hari lahirnya kota Jakarta, tanggal 21 Juni, adalah hari di mana Fathahillah dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Setelah Portugis terusir dari Sunda Kelapa, pelabuhan dan pusat perdagangan berempah-rempah itu berganti nama menjadi Jakarta, yang artinya kota kemenangan. Kekuasaan atas Jakarta diserahkan kepada Pangeran Jayakarta, dan nama Jakarta yang dikenal sekarang lahir dari nama Jayakarta. Sunda Kelapa menjadi area perebutan kekuasaan antar bangsa, seperti Belanda dan Inggris. Karena perebutan kekuasaan ini, JP Kun membumi hanguskan Jayakarta. Lalu dibangun kota Batavia yang merupakan tiruan dari kota Amsterdam. Pada masa itu dibangun kawasan yang sampai kini disebut sebagai Kota Tua. Pada zaman Jepang, nama Jakarta mulai resmi digunakan untuk menggantikan nama Batavia. Jakarta dikenal sebagai kota pelabuhan yang bercorak internasional. Banyak segi yang berlain-lainan mewarnai sejarah maupun kehidupan sekarang. Orang dengan latar belakang kebudayaan, warna kulit, dan keyakinan agama yang berbeda-beda bertemu di bandara ini sudah berabad-abad lamanya. Interaksi seperti itu masih terus berlangsung hingga kini antara penganut berbagai aliran kebatinan dan kepercayaan. Antara orang Tionghoa beragama Buddha dan Taoisme, orang keturunan Arab dan India beragama Islam, orang Protestan Belanda, orang Portugis hitam, dan orang beragama Katolik. Di samping itu, banyak tentara dan budak-budak pada masa itu yang berasal dari Bali mengisi kampung di sekitar Batavia. Tawanan perang dari Filipina, tukang dari Jawa, dan nelayan Banda, namun semua bertemu di Jakarta pada abad-abad silam. Semua kelompok dari golongan ini yang berperang dalam membangun Jakarta dan masih mengambil bagian dalam kehidupan kota sampai sekarang. Hampir semua orang yang datang dari timur dan barat meninggalkan jejak mereka. Hal ini yang menciptakan special flavor of Jakarta. Kemudian sejarah Kota Tua. Sejarah Kota Tua itu dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Dan bagian tertua dari Jakarta dikenal sebagai Kota Tua. Kota yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti tempat yang dibentengi. Daerah ini dulu merupakan bandar Sunda Kelapa yang sibuk dan sejak abad ke-14 berfungsi sebagai tempat penyaluran barang dari dan pusat kerajaan Pajajaran. Setelah pasukan Sultan Demak menyerang dan merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527 dari arah Banten dan Cirebon, maka Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan sempurna. Tetapi satu abad kemudian, pada tahun 1619, Jakarta dihancurkan oleh serbuan tentara di bawah pimpinan Jan Pieter Zonkun dan Batavia mulai bangkit. Pada masa ini, kota dikenal dengan nama Jakarta, meskipun orang Belanda berkuasa pada masa penjajahan. Hal ini tidak berarti bahwa semua peninggalan sejarah zaman itu berhubungan dengan mereka. Beberapa peninggalan sejarah berhubungan dengan orang pribumi, orang Tionghoa, atau imigran Arab dan India. Kota Tua dipenuhi oleh bangunan bersejarah yang potensial menjadi kawasan wisata sejarah, seperti Toko Merah, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Stasiun Jakarta Kota, Kawasan Kali Besar, Museum Wayang, dan Museum Sejarah Jakarta. Kawasan ini merupakan tempat sejarah awal berdirinya kota Jakarta.
sampai saat ini masih bisa dilihat sisa-sisa bangunan dan jejak-jejak kejayaan masa lalu. Di selatan Pelabuhan Sunda Kelapa terdapat Benteng Batavia. Pada masa kolonial, benteng ini berfungsi sebagai gedung penyimpanan barang. Kota tua Jakarta adalah eksotisme dan roman hidup dari bangunan antik serta komunitas turun-temurun yang masih hidup di sekitarnya. Keindahan arsitektur abad pertengahan masa Barok Rokoko hingga Art Deco memenuhi sisa-sisa bangunan lama di kawasan ini. Sejak abad ke-6 Masehi, kawasan sekitar Glodok Pancoran, Museum Fathahillah, hingga Pelabuhan Sunda Kelapa adalah jantung nadi perekonomian Nusantara, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Kejayaan bisnis di Nusantara terekam di pusat kota tua seperti di Jalan Pintu Besar Utara, perkantoran di Jalan Kalibaru Timur, ataupun di wilayah Pinang Sia. Terdapat tempat-tempat bersejarah seperti Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Jembatan Kota Intan, Gedung Arsip Nasional, Toko Merah, Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan lain-lain. Kemudian saya akan membahas satu museum yang ada di Jakarta Kota, yaitu Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah merupakan museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1. Juga dikenal sebagai Museum Fathahillah dan Museum Batavia. Museum ini berawal dari Museum Jakarta Lama. Museum menempati gedung yang dulunya merupakan balai kota Batavia. Gedung bergaya Belanda barok klasik tersebut dibangun pada zaman kekuasaan Gubernur Jenderal John van Hoorn. Dulu berfungsi sebagai balai kota pemerintahan Belanda di Batavia. Pada tahun 1968 diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Kalau kita bisa lihat di sana ada beberapa objek-objek atau ikon-ikon yang sangat ikonik menurut saya, seperti pedang haus darah. Itu pedang yang dipakai sebagai pedang untuk hukuman pancung. Jadi di sana masih ada pedang dan darahnya juga masih tersisa di pedang itu. Ya, jadi pada setiap sesi hukuman pancung pasti akan disaksikan dari atas, dari balkon oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu. Kemudian dari bawah akan dipancung dengan pedang itu. Kalau ngomongin tentang museum pasti belum lengkap kalau belum ngomongin museum yang di daerah pusat, namanya Museum Nasional atau Museum Gajah. Wah, saya sangat suka sekali ke museum ini soalnya banyak sekali barang-barang peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat menarik. Selain buat dijadikan foto ya, juga bisa dijadikan pelajaran karena bisa dibaca setiap diorama-dioramanya. Nah, sekarang saya akan menceritakan nih tentang sejarah Museum Gajah. Nah, Museum Gajah ini adalah salah satu wujud pengaruh Eropa, terutama pada abad pencerahan, yang muncul pada sekitar abad 18. Makanya gedungnya agak berbeda ya, agak bergaya Eropa. Ia dibangun pada tahun 1862 oleh pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Jenderal JCM Rademacher sebagai respons adanya perhimpunan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang bertujuan menelaah riset-riset ilmiah di Hindia Belanda. Museum ini diresmikan pada tahun 1868, tapi secara institusi, tahun lahir museum ini adalah 1778. Saat pembentukan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen oleh pemerintah Belanda. Museum Nasional dikenal sebagai Museum Gajah sejak dihadirkannya patung gajah oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand pada 1871. Tetapi pada 28 Mei 1979, namanya resmi menjadi Museum Nasional. Kemudian pada 17 Februari 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia mengelolanya
menyerahkan museum kepada pemerintah Republik Indonesia. Sejak itu pengelolaan museum resmi oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Arkeologi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi mulai tahun 2005 Museum Nasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, sekarang siapa nih yang terakhir ke museum? Saya juga jarang sih sekarang ke museum, hampir nggak pernah. Karena Museum Nasional udah beberapa kali saya kesana. Tapi selalu menarik sih, karena masuk sana tuh hawanya seperti sakral gitu ya, karena banyak prasasti di dalamnya. Jadi tertarik untuk kesana lagi. Mungkin nanti akan kesana lagi. Oke, sekian dulu untuk cerita sejarah Jakarta dan beberapa objek wisata sekitarnya. Nanti akan kita sambung lagi. Terima kasih.